Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usna Indah Lia, NPM 191111092, kelas manajemen A2. Di sini saya akan membuat video penjelasan mengenai soal ujian akhir semester akuntansi 2. Berikut adalah penjelasannya. Soal nomor 1. PT Citra memiliki transaksi pembelian dan penjualan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat transaksi tersebut ke dalam bentuk persediaan FIFO dalam metode perpetual. Dalam metode FIFO, yang berarti first in, first out, pada tanggal 3 April persediaan awal sebesar 25 unit dengan total biaya 30 juta. Di sini saya langsung memasukkannya ke dalam tabel persediaan. Selanjutnya ada tanggal 8. Tanggal 8 April pembelian. Berarti dia masuk di kolom pembelian. Dia membeli 75 unit barang dengan total biaya sebesar 93 juta. Nah, setelah masuk di kolom pembelian, kita masukkan juga di kolom persediaan karena persediaannya bertambah. Dari sini kita turunkan ke bawah yang 25 unit, terus ditambahkan dengan barang yang baru masuk. Selanjutnya adalah transaksi tanggal 11. Di tanggal 11 transaksinya adalah berupa penjualan. Dia menjual sebanyak 40 unit. Nah, berarti kita masukkan dia ke dalam tabel beban pokok penjualan. Karena dia ingin menjual 40 unit, dan karena ini adalah metode FIFO, berarti kita mengambil barang yang pertama. Karena barang pertama tidak cukup, tidak mencapai 40 unit, sisanya kita ambil dari persediaan barang yang kedua. Barang yang pertama kita habiskan terlebih dahulu, yaitu 25 unit. 40 dikurang 25, sisanya 15, kita ambil dari persediaan barang kedua. Nah, setelah kita menuliskannya ke dalam beban pokok penjualan, kita tuliskan sisa persediaannya di dalam kolom persediaan. 75 unit, kita sudah menjualnya sebanyak 15 unit, berarti sisa 60 unit yang tersedia di persediaan. Selanjutnya adalah transaksi tanggal 30 April. Tanggal 30 April dia menjual barang lagi sebanyak 30 unit. Karena dia penjualan, berarti dia masuk ke dalam beban pokok penjualan. Dan kita mengambil barang persediaan yang pertama. 60 dikurang 30 berarti sisa persediaannya sisa 30 unit. Tanggal 8 Mei dia melakukan pembelian sebanyak 60 unit dengan harga 1.260.000. Kita masukkan ke dalam tabel pembelian. Lalu kita masukkan juga ke dalam persediaan. Nah, kenapa kuantitas dari barang ini tidak digabung dengan yang 60 karena harganya berbeda. Apabila harganya sama, kita bisa menggabungkan, tinggal ditambah jumlah kuantitasnya dan jumlah biayanya dikali kuantitas. Kemudian transaksi pada tanggal 10 Mei. Pada tanggal 10 Mei dia melakukan transaksi penjualan sebanyak 50 unit. Transaksi penjualan sebanyak 50 unit berarti kita ambil dari persediaan yang pertama karena ini adalah metode FIFO. Karena barang persediaan pertama tidak mencapai 50 unit, sisanya kita ambil dari persediaan barang kedua. Di beban pokok penjualan kita tulis terlebih dahulu 30 unit dari barang persediaan barang pertama, sisanya kita tulis 20 unit kita ambil dari persediaan barang yang kedua yaitu 60. Karena yang 60 ini kita sudah jual sebanyak 20 unit, maka persediaannya sisa 40. Dan yang 30 ini kita sudah jual sebanyak 30, berarti persediaan pertama yang tadi sudah habis. Persediaan pada tanggal 10 Mei sisa sebanyak 40 unit. Selanjutnya adalah transaksi pada tanggal 19. Pada tanggal 19 dia menjual barang lagi sebanyak 20 unit. Kita masukkan ke dalam beban pokok penjualan sebanyak 20 unit. Dan barang yang dijual ini kita ambil dari persediaan barang pertama yang sebelumnya yaitu 40 unit.
Karena barang yang 40 unit ini sudah terjual sebanyak 20 unit, berarti sisa persediaan pada tanggal 19 Mei, sisa 20 unit. Selanjutnya adalah tanggal 28 Mei. Pada tanggal 28 Mei, dia melakukan transaksi pembelian sebanyak 80 unit dengan harga 1.260.000. Nah, harga dari pembelian barang yang tanggal 28 Mei dengan harga persediaan sebelumnya yang 20 unit, harganya sama, berarti sisa kita jumlahkan kuantitasnya. 20 ditambah 80 sama dengan 100 unit dengan harga yang sama, yaitu 1.260.000. Jumlah biayanya didapat dari kuantitas dikali biaya per unitnya, yaitu dapat 126 juta. Selanjutnya pada tanggal 5 Juni, dia melakukan transaksi penjualan sebanyak 40 unit. Kita ambil dari persediaan barang pertama, yaitu yang 100 unit. 100 dikurang 40, sisa 60 unit. Pada tanggal 16 Juni, dia menjual barang kembali sebanyak 25 unit. Kita ambil lagi dari persediaan barang sebelumnya, yaitu yang 60 unit. 60 dikurang 25 karena sudah terjual 25, sisa 35 unit. Pada tanggal 21, dia melakukan transaksi pembelian sebanyak 35 unit dengan harga Rp1.264.000. Karena harganya beda, jadi kita pisahkan. Yang harganya 1.260.000 sendiri, yang 1.264.000 ini sendiri juga. Jadi terpisah. Pada tanggal 28 Juni, dia melakukan transaksi penjualan sebanyak 44 unit. Nah, karena ini metode FIFO, berarti kita jual persediaan barang pertama terlebih dahulu. Berhubung barang persediaan pertama tidak mencapai 44 unit, berarti sisanya kita ambil dari persediaan barang kedua. 44 dikurang 35, sisanya adalah 9. Nah, barang 9 unit ini kita ambil dari persediaan barang kedua, dan yang 35 ini kita ambil dari persediaan barang pertama. Karena kita sudah menjual sebesar 9 unit pada transaksi barang kedua, maka persediaannya sisa 26 unit. Dan barang yang 35 ini sudah habis kita jual sebanyak 35 unit, berarti sisa 26 unit dengan harga Rp1.264.000. Setelah itu kita tulis transaksi akhirnya, yaitu tanggal 30 Juni. Di tanggal 30 Juni sisa kita jumlahkan kuantitas atau unit barang dari tanggal 3 sampai tanggal 28. Jumlah biayanya kita juga jumlahkan dari tanggal 3 sampai tanggal 28. Begitu pula dengan beban pokok penjualan. Di persediaan kita jumlahkan juga kuantitasnya dari tanggal 3 sampai tanggal 28. Dan untuk jumlah biayanya kita ambil di transaksi terakhir, yaitu tanggal 28 Juni. Kita sisa turunkan ke bawah. Selanjutnya adalah transaksi LIFO. LIFO adalah kita mengambil persediaan barang terakhir ketika menjual barang. Soalnya sama dengan yang sebelumnya. Saya langsung masuk saja ke transaksi tanggal 11, yaitu penjualan sebanyak 40 unit. Karena ini adalah metode LIFO, berarti kita ambil dari persediaan barang yang terakhir. Kita menjual persediaan terakhir terlebih dahulu. 75 unit, karena kita jual sebanyak 40 unit, berarti barang yang 75 unit ini sisa sebanyak 25 unit. Dan barang 25 unit tetap karena tidak terjual. Karena kita menjual barang persediaan terakhir terlebih dahulu. Lalu tanggal 30 April dia menjual 30 unit lagi. Kita ambil persediaan dari barang yang 35, barang yang terakhir. 35 dikurang 30, persediaan yang terakhir seharga 1.240, sisa 5 unit. Selanjutnya adalah tanggal 8 Mei. Dia melakukan pembelian sebanyak 60 unit dengan harga 1.260. Karena harga barang sebelumnya tidak ada yang 1.260, jadi yang 60 unit ini kita tulis lagi terpisah sendiri. Jadi persediaannya adalah seperti ini, 25 unit sendiri,
5 unit sendiri dan 60 unit sendiri karena harga per unitnya atau biaya per unitnya berbeda. Pada tanggal 10, dia melakukan penjualan sebanyak 50 unit. Kita ambil dari persediaan yang terakhir. Persediaan terakhirnya yaitu yang 60 unit dengan harga 1.260.000 per unit. Kita jual 60 unit ini sebanyak 50 unit, berarti sisa 10 unit. Pada tanggal 19, dia melakukan penjualan sebanyak 20 unit. Karena ini metode LIFO, berarti kita ambil persediaan barang yang terakhir terlebih dahulu. Karena barang terakhir tidak mencapai 20 unit, berarti kita tulis dulu 10 unit. Di penjualan, beban pokok penjualan, berarti barang ini sudah habis. Sisanya kita ambil dari persediaan barang yang kedua. Karena barang yang kedua juga tidak mencapai 10, kita tulis 5 dulu terlebih dahulu, berarti barang ini juga sudah habis. Kita tulis di beban pokok penjualan, baru 15. Setelah itu kan kurang 5, agar mencapai 20 unit. 5-nya ini kita ambil dari persediaan barang yang pertama, yaitu yang 25 dengan harga Rp1.200.000. Karena barang ini sudah habis terjual, yang ini juga sudah habis terjual, dan yang 25 unit sudah terjual sebanyak 5 unit, berarti sisa di persediaannya sisa 20 unit dengan harga Rp1.200.000. Pada tanggal 28 Mei dia melakukan pembelian sebanyak 80 unit dengan harga Rp1.260.000. Kita masukkan ke dalam persediaan dan di kolom pembelian. Karena harganya berbeda, kita tulis terpisah antara yang 20 unit dengan yang 80 unit. Begitu seterusnya. Kita langsung saja ke tanggal 28 Juni. Di tanggal 28 Juni, dia melakukan transaksi penjualan sebanyak 44 unit. Karena barang yang terakhir tidak mencapai 44 unit, kita ambil sisanya di barang yang kedua. Jadi barang 35 ini kita jual terlebih dahulu. Kita tulis di dalam kolom beban pokok penjualan. 44 dikurang 35, sisanya itu 9. 9 unit ini kita ambil dari persediaan barang kedua. Jadi 15 barang ini kita sudah jual sebanyak 9 buah. 9 unit. Berarti yang 15 ini sisa 6 unit dan yang 20 ini masih utuh, kita tulis lagi di bawah persediaan pada tanggal 28 Juni. Transaksi akhirnya yaitu pada tanggal 30 Juni, sisa kita jumlahkan sama seperti cara FIFO sebelumnya. Kita sisa jumlahkan dari tanggal 3 April sampai 28 Juni kuantitasnya. Untuk total biayanya, jumlah biayanya kita jumlahkan juga dari tanggal 3 April sampai 28 Juni. Dan untuk beban pokok penjualannya sama seperti sebelumnya. Untuk persediaannya kita jumlahkan juga kuantitasnya dari tanggal 3 sampai tanggal 28 Juni. Dan persediaannya sisa kita jumlah yang tanggal 28 Juni. 24 juta ditambah 7.560.000 sama dengan 31.560. Selanjutnya adalah metode rata-rata. Metode rata-rata pada tanggal 3 kita tulis seperti sebelumnya pada metode LIFO dan FIFO. Yang tanggal 8 April dia melakukan transaksi pembelian sebanyak 75 unit dengan harga 1.240.000. Metode rata-rata berbeda dengan metode LIFO dan FIFO. Apabila terjadi pembelian, maka kuantitas pada persediaan pertama dengan kuantitas yang baru masuk kita jumlahkan. 25 ditambah 75 adalah 100. Kemudian jumlah biayanya kita jumlahkan juga. 30 juta ditambah 93 juta sama dengan 123 juta. 123 juta ini kita bagi dengan 100 unit agar mendapat biaya per unitnya. Pada tanggal 11 April, dia melakukan transaksi penjualan sebanyak 40 unit. 40 unit ini kita ambil dari persediaan sebelumnya yang 100 unit. Karena kita sudah menjualnya sebanyak 40 unit, berarti sisa unitnya sisa 60 unit dengan harga yang sama. Jumlah biayanya kita dapat dari 60 dikali Rp1.230.000. Kuantitas dikali biaya per unit. Selanjutnya, pada tanggal 30 April dia menjual barang kembali sebanyak 30 unit
Kita ambil dari persediaan sebelumnya yang 60 unit, 60 dikurang 30, berarti persediaan pada tanggal 30 April sisa 30 unit. Pada tanggal 8 Mei, dia melakukan transaksi pembelian sebanyak 60 unit dengan harga Rp1.260.000 per unitnya. Karena dia melakukan transaksi pembelian dan karena ini adalah metode rata-rata, berarti transaksi sebelumnya yang 30 unit kita jumlahkan dengan barang yang baru masuk. Persediaan terakhir pada tanggal 30 April kita jumlahkan dengan kuantitas barang yang baru masuk pada tanggal 8 Mei. 30 tambah 60 berarti persediaannya 90 unit. Jumlah biayanya kita jumlahkan persediaan yang 30 unit dengan jumlah biaya 36.900.000 kita jumlahkan dengan yang 60 unit, jumlah biayanya 75.600.000. 36.900 juta ditambah 75.600 juta sama dengan 112.500. 112.500 ini kita bagi dengan 90 sehingga mendapat biaya per unitnya sebesar 1.250.000. Pada tanggal 10 Mei, dia melakukan transaksi penjualan sebanyak 50 unit. Kita ambil lagi dari persediaannya. Yang sebelumnya itu yang 90 unit. 90 dikurang 50 unit berarti barang yang tersisa sisa 40 unit. Begitu seterusnya. Kita langsung saja masuk ke dalam transaksi terakhir, yaitu pada tanggal 30 Juni. Tanggal 30 Juni sama dengan metode sebelumnya yang FIFO dan LIFO, sisa kita jumlahkan dari tanggal 3 April sampai tanggal 28 Juni. Dan jumlah biayanya juga kita jumlahkan. Pada beban pokok penjualan juga sama. Di persediaan, sisa kita turunkan saja hasil dari tanggal yang 28 Juni ke bawah ke tanggal 30 Juni. Selanjutnya adalah total penjualan dan total beban pokok penjualan. Total penjualan ini kita dapatkan dari soal yang pertama. Total penjualannya yaitu untuk FIFO sebanyak 249. Kita ambil dari sini. Sama dengan LIFO, begitu juga caranya dengan rata-rata. Untuk beban pokok penjualannya kita bisa ambil dari tabel beban pokok penjualan. Kita sudah jumlahkan jumlah biayanya dari tanggal 3 sampai tanggal 28. Begitu pula dengan LIFO dan rata-rata. Sehingga hasilnya adalah seperti ini. Cara lain untuk mendapatkan beban pokok penjualan yaitu persediaan awal. Dari soal yang ini, biayanya kita jumlah total pembelian. Yaitu adalah barang tersedia untuk dijual. Setelah mendapatkan hasil dari barang tersedia untuk dijual, kita kurangi dengan penjualan akhir. Penjualan akhirnya kita dapatkan dari persediaan akhirnya. Setelah mengurangi antara barang tersedia untuk dijual dengan persediaan akhir, maka kita akan mendapatkan beban pokok penjualannya. Selanjutnya nomor 3. Nomor 3 mencatat ayat jurnal penjualan. Jadi yang kita catat hanya tanggal transaksi penjualan yaitu tanggal 11 dan 30 April, 10, 19 Mei, 5, 16, 28 Juni. Pada tanggal 11 kita menulis piutang pada debit, penjualan pada kredit 80 juta ini kita ambil dari soal dari total biaya jualannya. Total biayanya. Setelah itu kita tulis beban pokok penjualan pada debit dan persediaan pada kredit. Persediaan pada kredit karena persediaannya berkurang karena kita sudah menjualnya sebanyak 48.600.000 maka persediaannya juga akan berkurang sebanyak 48.600.000. Begitupun seterusnya dengan tanggal 30, 10 dan seterusnya caranya sama. Sekarang yang nomor 4. Untuk nomor 4 yang dicari adalah laba kotor dan persediaan akhir. Untuk persediaan akhir, FIFO, LIFO, dan rata-rata sama kita ambil dari nomor 1. Kita dapatkan informasinya dari nomor 1. Persediaan akhir itu kita ambil dari persediaan jumlah biaya yang terakhir. Yang ini
pada Vivo sebesar 32.864. Begitu pula dengan Livo, kita ambil dari persediaan yang terakhir pada tanggal 30 Juni. Untuk laba kotornya, total penjualan kita kurangi dengan beban pokok penjualan. Total penjualannya kita ambil dari soal, kita jumlahkan semua. Total penjualannya, total biaya penjualannya kita jumlahkan semua, sehingga mendapatkan 525.250.000. 525.250.000 ini kita kurangi dengan beban pokok penjualannya. Beban pokok penjualannya kita ambil dari yang ini, dan bisa kita lihat juga pada nomor 2. Jadi yang 525.250 tadi kita kurangkan dengan 310.766 dengan ini masing-masing. Vivo caranya seperti itu, begitupun dengan Livo dan rata-rata. Sehingga laba kotor dari Vivo 214.474 juta. Laba kotor dari Livo 213.170.000 dan rata-rata 214.396.000. Dan persediaan akhirnya kita ambil dari nomor 2 dan nomor 1 yang tadi, bisa nomor 2 dan bisa dari nomor 1 yang ini. Sekian dari penjelasan saya, semoga dapat dimengerti, dan maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan ucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.